Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali Muhammadin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka shiratal ladzina ila muradi Sayyidi Syaba'udin Nasabandi wa Sayyidi Sya'abul Badir Al-Jilani wa Sayyidi Sya'abil Hasan Al-Fadili Sayyidi Sya'amad Khotib Sambas wa ila muradi Jamil Wali Songo khususon Sayyidi Syekh Jumatil Kubra khususon Sultan Fatah Akbar wa alihim. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Ilham Duradi Syekhina Murabbi Ruhina Sohibul Salawat Kuning Billah Syekh Sazarnus wa ahli. Wa ilham Duradi Jamil Jama'at Salawat Kuning Billah Al-Akhya minhum wal amwat walihim. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, sore menjelang malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pembahasan kali ini adalah mengenai cahaya dan kegelapan. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru jundu qalbi kama anna dhulmata jundun nafsi. Fa idza aradallahu an yanshura 'abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata'a anhu madad zulmi wal akhyari. Beliau menuliskan bahwa cahaya adalah tentara hati atau tentara qalbu, dan kegelapan adalah prajurit nafsu. Jika Allah ingin menolong hambanya, Allah akan membantunya dengan bala tentara cahaya dan memutus bantuan prajurit kegelapan dan keduniaan. Kalau kita lihat, kita simak apa yang beliau sampaikan, ini adalah dari kacamata hakikat. Beliau menuliskan dari kacamata hakikat. Hakikat suatu takdir itu akan melahirkan amaliyah syariat dari hamba Allah. Misalnya gini,
Kalau secara hakikat, ketika seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah, maka manusia tersebut akan diberi kemudahan untuk bertaubat. Kalau secara syariat, ketika manusia bertobat, maka dia dijanjikan akan diampuni dosanya. Kalau secara hakikat, maka ketika Allah akan mengampuni dosa seseorang, maka secara syariat orang itu akan bertaubat. Seperti itu kurang lebihnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang kita bahas kali ini adalah ketika Allah ingin menolong hambanya, maka akan diberikan cahaya-cahaya petunjuk lewat hatinya, dan akan dilemahkan cahaya-cahaya kegelapan yang berupa kungkungan hawa nafsu, ketertarikan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, semua akan dilemahkan. Sehingga manusia yang Allah ingin menolongnya itu, dia akan mudah menerima kebenaran. Dia akan mudah untuk taat, yaitu menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang, seperti itu. Pada dasarnya semua manusia itu selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu mendapatkan limpahan cahaya petunjuk, cahaya kebenaran, entah lewat pengajian secara langsung, entah lewat media sosial dan sebagainya. Akan tetapi biasanya orang itu tidak bisa dengan otomatis, tidak bisa dengan mudah bisa menerima sebuah cahaya kebenaran. Tentunya banyak faktor kenapa hal itu bisa terjadi. Perlu kita cermati bahwa ketika ada dua pendapat yang berbeda mengenai sebuah kebajikan, mengenai sebuah kebenaran, sebenarnya kita bisa secara akal, secara pikiran itu menimbangnya. Pendapat mana yang memiliki dasar hukum yang paling kuat? Tentunya dengan data, dengan riwayat, dengan sanad yang kuat, kita bisa menimbang. Ketika ada dua pendapat A atau B, mana yang paling solid kebenarannya, itu bisa sebenarnya. Tapi manusia cenderung berpegang kepada suka nggak suka, seperti itu. Ketika suatu pendapat dinilai dengan rasa terlebih dahulu, rasa suka dan tidak, maka kita tidak akan bisa objektif menentukan sebuah pendapat mana yang lebih benar dari pendapat yang lain, seperti itu. Kembali ke yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi, ketika Allah ingin menolong hambanya, maka dia itu akan
memiliki kecenderungan untuk selalu taat, kecenderungan untuk mengakui kesalahan, kecenderungan untuk bertaubat, kecenderungan untuk menerima pendapat orang lain yang secara data, secara ilmu, secara riwayat itu lebih meyakinkan daripada pendapat dirinya sendiri yang bisa jadi secara data kurang lengkap, secara riwayat meragukan misalnya. Akan beda halnya, tentu ini beda halnya dengan orang yang kondisi hatinya itu bersih, bersih dari keakuan diri, bersih dari mengagungkan kelompoknya, bersih dari ambisi-ambisi pribadi maupun kelompok, itu lebih cenderung mudah membaca dengan hati, menilai dengan hati mana kebenaran dan mana sebuah kegelapan. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang kita bahas kali ini itu adalah kondisi yang mempengaruhi hati manusia. Hati yang sering terombang-ambing, yang sering bimbang. Karena bagaimanapun hati manusia itu bisa terang benderang, bisa meredup, bisa gelap gulita. Ketika hati manusia itu terang benderang, dia itu akan mampu membaca, akan mampu melihat, akan mampu memutuskan, bahwa ini ketaatan, ini maksiat. Maka ketika itu berupa ketaatan, ya akan dijalankan. Ketika itu berupa sebuah larangan, sebuah kemaksiatan, maka itu akan dihindari. Itu mudah kita bahas, kita kaji, kita omongkan, kita tulis, itu mudah. Tapi prakteknya luar biasa beratnya. Sebagai contoh yang paling sederhana yang bisa kita renungkan, ketika kita menjalankan sholat, entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah, ketika kita berzikrullah misalnya, ketika kita berpuasa misalnya, ketika kita bersolawat misalnya, semua tuntunan yang ada adalah sholat kita, zikir kita, puasa kita, solawat kita adalah wujud pengabdian kehambaan kita kepada Allah. Titik. Faktanya apa yang terjadi? Ketika kita lagi punya hajat banyak, ketika kita lagi punya problem yang berat, kita sangat rajin melakukan ibadah untuk segera menggapai apa yang kita hajatkan, untuk menghindari problem-problem kita itu agar lekas selesai. Itu fakta sederhana untuk indikator, untuk mengindikasikan apakah kualitas hati kita ini cenderung kepada hati yang bercahaya atau cenderung kepada hati yang penuh dengan kegelapan yang arahnya
tentu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Seperti itu. Selanjutnya yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, an-nuru lahul kasbu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Cahaya bisa menyingkap, mata hati dapat mengetahui, sedangkan hati bisa menerima dan menolak. Perlu sedikit hati-hati untuk mengkaji apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya. Begini, secara sederhana, hati yang mendapat limpahan cahaya itu bisa menyingkapkan sesuatu petunjuk yang secara mata dohir, yang secara indera dohir itu tidak bisa tertangkap. Itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang mendapatkan sebuah petunjuk. Bil makna singkapan-singkapan atau hal-hal yang tersingkap dari adanya cahaya itu adalah berupa sebuah pemahaman yang ghaib. Pemahaman yang berupa sebuah indikasi, sebuah parameter dari suatu fakta kejadian. Misalnya seperti itu. Atau kalau dalam bahasa tasawufnya itu sering diistilahkan dengan kasyaf, atau tersingkapnya tabir-tabir kegaiban. Mukasyafah yang dialami oleh orang yang beriman sebenarnya mudah untuk memutuskan apakah mukasyafah itu hak atau batil. Misalnya kita mengalami kasyaf mengenai sebuah kejadian yang akan datang, misalnya ya. Tidak harus seperti itu, tapi ini saya misalkan seperti itu. Kita mengalami sebuah ketersingkapan, sebuah pengetahuan akan sesuatu yang akan terjadi. Sebuah petunjuk akan sesuatu yang akan terjadi. Itu sebaiknya tidak perlu disampaikan ke khalayak umum, terlebih yang sifatnya akan memberikan sebuah keresahan misalnya, atau akan memberikan sebuah harapan yang begitu besar jika itu berupa kabar yang menyenangkan.
lebih baik hal-hal seperti itu disimpan sendiri sambil memohon kepada Allah. Jika itu berupa hal yang tidak baik, memohon agar semoga tidak terjadi. Jika berupa hal yang berupa nikmat, semoga menjadi barokah buat kaum mukmin, seperti itu. Karena kenapa? Karena sebuah mukasyafah, sebuah pengalaman kasyaf itu bisa saja terjadi, bisa saja enggak. Nantinya loh, berupa fakta takdirnya. Hal seperti itu sebenarnya merupakan sebuah anugerah manakala yang mengalaminya memiliki posisi hati yang stabil imannya. Jadi walaupun menerima atau mengalami mukasyafah itu tidak berpengaruh terhadap kestabilan iman sang pelaku, seperti itu. Kenapa tidak mempengaruhi? Karena orang di posisi iman yang stabil, di posisi hatinya yang bersih, qalbun salim, dia hanya fokus kepada Allah, dia hanya fokus menjalankan apa yang diperintahkan. Seperti itu. Saya kira cukup sekian kajian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaga bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Syahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.